Halo para kebut setiawan, gimana kabarnya? Saya harap sih baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Mimin Step. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul Grotesque yang dirilis pada tahun 2009. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berjalan di suatu tempat sepi. Mereka bernama Kazuo dan Aki. Tiada angin, tiada hujan. Secara tiba-tiba mereka pun harus dipukul oleh seorang pria misterius dari belakang, yang mengakibatkan mereka pun harus pingsan saat itu juga. Entah apa maksud dan tujuan pria misterius itu, dan saya menduga bahwa pria misterius itu adalah seorang psikopat. Di saat Aki dan Kazuo mulai tersadar, mereka pun sudah terikat di suatu ruangan. Tanpa banyak berbicara, apalagi ngajak ngudut dulu, psikopat itu langsung menusuk perut Kazuo dengan sebuah obeng. Aki yang melihat Kazuo diperlakukan seperti itu di depan mata kepalanya sendiri, ia meminta agar psikopat itu berhenti menyiksanya. Lalu kita pun dibawa flashback di awal mula mereka melakukan sebuah kencan pertama. Pada saat itu terlihat Aki dan Kazuo sangat malu-malu bagong dikarenakan ini kencan pertama bagi mereka. Lalu mereka pun mengungkapkan isi hati masing-masing, yang mana itu suatu hal yang sangat membahagiakan. Akan tetapi kebahagiaan itu tak berselang waktu lama. Di saat Aki dan Kazuo memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, entah habis ongkos atau ngirit, mereka harus dipukul oleh seorang psikopat secara ujug-ujug. Lalu Shin pun kembali ke psikopat. Pada saat itu ia pun menceritakan tujuan melakukan semua ini, yang ternyata ia hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Psikopat yang mengetahui bahwa mereka belum pernah melakukan ngebrai memutuskan akan bermain sebentar dengan Aki. Ia juga memaksa Kazuo agar melihat apa yang ia akan lakukan kepada Aki. Kazuo yang melihat pujahan hatinya harus digadab-gadabah oleh psikopat gak ada akhlak, ia pun tidak bisa apa-apa dan pasrah melihat apa yang telah terjadi. Setelah selesai menggadabah Aki, psikopat pun memberikan ia minum sekaligus memberitahu bahwa sakit yang mereka alami belum apa-apa karena sakit yang sesungguhnya akan segera dimulai. Singkat cerita, Kazuo dan Aki pun sudah terbaring di sebuah meja dalam keadaan yang masih terikat. Lalu kita pun diperlihatkan kesadisan psikopat yang mana ia memotong jari Kazuo dengan sebuah shinso. Lalu jari-jari itu ia buat menjadi sebuah kalung yang diberikan kepada Aki. Psikopat itu pun sambil berucap, "Nih Neng, dari si A." Tak sampai di situ, Aki juga harus mengalami nasib yang sama seperti Kazuo. Jari tangannya harus dipotong, bahkan ia mengalami nasib yang lebih parah, yang mana tombol kesayangannya harus digunting oleh psikopat itu. Psikopat pun melakukan hal yang sama kepada Kazuo, yang mana ia memberikan jari-jari tangan Aki sebagai tanda hadiah dari si Neng. Dirasa ia belum puas menyiksa mereka berdua, psikopat pun memberikan pilihan kepada Kazuo. Bila mana ia menyerah, maka ia akan berhenti menyiksa Kazuo. Lalu ia akan mulai menyiksa Aki. Dikarenakan rasa cintanya kepada Aki yang sangat amat begitu besar, ia pun memutuskan tidak akan menyerah. Atas keputusannya itu, Kazuo pun harus menerima siksaan yang amat begitu parah. Yang mana Kazuo pun harus pasrah ketika psikopat itu memalu kedua bola kesayangannya, lalu mencongkel matanya, dan lebih parahnya, selang kesayangannya harus dipotong, dan itu sangat mengelinukan.
Dirasa kepuasannya telah terpenuhi, psikopat pun langsung berhenti menyiksa mereka berdua. Setelah penderitaan yang mereka alami selama ini, Kajo dan Aki pun sudah berada di sebuah ruangan yang tampak seperti kamar rumah sakit. Terlihat juga luka mereka yang sudah diobati. Kemungkinan psikopat ini adalah seorang dokter operasi yang sangat ahli di bidangnya. Pada saat itu, psikopat pun berterima kasih karena hasratnya telah terpenuhi. Lalu, ia pun meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada mereka. Sebagai tanda permintaan maafnya, ia akan memberikan seluruh hartanya kepada Aki dan Kajuo. Lalu, ia juga akan menyerahkan diri kepada polisi. Hari demi hari, keadaan mereka pun mulai kunjung membaik. Walaupun keadaan mereka tidak sempurna seperti dahulu, Aki dan Kajo berjanji akan selalu bersama dan mendukung satu sama lain. Tak berselang lama, datanglah psikopat yang memeriksa keadaan mereka. Lalu ia juga memberitahu bahwa Aki dan Kajo akan segera bebas dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan. Atas perkataan psikopat itu jelas mereka sangat senang dan meminum obat yang diberikan psikopat agar mereka cepat-cepat sembuh dan pergi dari tempat ini. Akan tetapi perkataannya hanya omong kosong belakang yang ternyata mereka berdua sudah berada di tempat awal. Lalu psikopat pun bertanya apakah Kajuo rela mati demi Aki. Dengan rasa pasrah, Kajuo pun menjawab bahwa ia rela mati. Dan untuk kesekian kalinya kita pun diperlihatkan aksi psikopat yang begitu sadis, yang mana ia mengeluarkan usus Kajuo dan mengikatnya di sebuah kail. Dan juga ia menyuruh Kajuo agar melepaskan tali yang terikat di badan Aki dengan sebuah gunting. Di tengah-tengah pengorbanannya, Kajuo pun harus gagal untuk menyelamatkan Aki dikarenakan ia kehabisan darah. Ia yang merasa nasibnya akan sama seperti Kajuo lantas meludahi muka psikopat beberapa kali sambil berkata bahwa kamu bau busuk, pantas para gadis tidak ada yang mau mendekatimu. Atas perkataan itu psikopat yang kena mental langsung menusuk Aki dengan sebuah pedang, lalu mengkapak leher Aki sampai putus. Kepala Aki yang mendarat tepat di leher psikopat itu langsung menggigitnya, serta Kajuo yang masih bertahan dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki langsung menusuk psikopat dengan sebuah gunting. Lalu psikopat yang belum mati mengubur mereka berdua dan terlihat juga banyak sekali makam-makam dari korban keganasan psikopat. Di akhir cerita, psikopat pun sudah bersiap untuk menangkap korban lainnya dan cerita pun tamat. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Untuk alur ceritanya cukup menarik, cukup mudah dipahami dan gak ribet-ribet amat gitu. Mungkin pesan yang bisa diambil dalam film ini, jangan sekali-kali lewat ke tempat sepi. Karena apa? Nanti Anda diculik. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Saya Mimin Step mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.